Selamat malam, para pemirsa setia. Malam ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang gemar menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Teh memang sudah menjadi bagian dari tradisi banyak keluarga di Indonesia, bahkan sering dianggap sebagai minuman wajib saat berkumpul bersama orang-orang tercinta. Pernahkah Anda atau orang tua Anda merasa pusing setelah minum teh sore? Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu di balik secangkir teh yang selama ini kita anggap aman dan menenangkan. Banyak yang mengira teh hanya membawa kehangatan dan kebersamaan. Tapi benarkah teh selalu aman, terutama bagi lansia? Faktanya, tidak sedikit orang tua yang mulai merasakan keluhan setelah minum teh, seperti pusing, jantung berdebar, atau bahkan sulit tidur. Malam ini kita akan membongkar misteri di balik secangkir teh. Minuman yang sering dianggap penenang, tapi ternyata punya sisi lain yang jarang dibicarakan. Apakah benar teh bisa menjadi pemicu masalah kesehatan tertentu, khususnya pada usia lanjut? Mitos seputar teh sering simpang siur. Ada yang bilang teh hitam lebih keras, ada yang menyalahkan gula, bahkan ada yang percaya teh hijau selalu lebih sehat. Namun, faktanya jauh lebih rumit dari sekadar jenis teh atau banyaknya gula yang ditambahkan. Tubuh orang tua memang mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia. Sistem metabolisme melambat, organ-organ menjadi lebih sensitif, dan reaksi tubuh terhadap zat tertentu dalam teh, seperti kafein dan tanin, bisa berbeda dibandingkan saat masih muda. Apa yang dulu terasa aman dan menenangkan, kini bisa saja memicu keluhan seperti pusing, mual, atau bahkan gangguan tidur. Hal ini sering membuat keluarga bingung, karena perubahan ini terjadi perlahan dan kadang tidak disadari. Jadi, bagaimana kita bisa memisahkan fakta dari fiksi? Bagaimana cara mengetahui mana yang benar dan mana yang hanya sekadar mitos turun-temurun? Kita harus membuka pikiran dan memahami bahwa teh, seperti banyak hal lain dalam hidup, punya dua sisi. Ada manfaat, tapi juga ada risiko yang tersembunyi, terutama jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Teh tetap bermanfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak, namun ada risiko tersembunyi yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang tubuhnya lebih sensitif. Di episode ini, kita akan mengupas tuntas tersangka utama dalam teh yang bisa memicu sakit kepala pada lansia, serta membahas cara aman menikmati teh agar tetap sehat dan nyaman. Mari kita bongkar bersama mitos-mitos seputar teh yang selama ini mungkin Anda percayai. Mari mulai dengan tersangka utama dalam secangkir teh, kafein. Zat ini sering jadi perdebatan. Apakah ia membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah? Kafein, yang juga ditemukan dalam kopi, bisa menjadi pahlawan atau penjahat bagi tubuh, tergantung pada bagaimana dan seberapa banyak kita mengonsumsinya. Pada beberapa orang, kafein justru membantu meredakan sakit kepala. Ini terjadi karena kafein dapat menyempitkan pembuluh darah di otak, sehingga mengurangi rasa nyeri. Tak heran, beberapa obat sakit kepala juga mengandung kafein sebagai salah satu bahan aktifnya. Namun, jika konsumsi kafein dihentikan secara mendadak, terutama pada lansia yang sudah terbiasa minum teh setiap hari, tubuh bisa bereaksi. Salah satu efeknya adalah munculnya sakit kepala akibat putus kafein, yang bisa terasa cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, konsumsi kafein yang berlebihan juga tidak baik. Jika tubuh sudah terbiasa dengan dosis tinggi, saat efek kafein mulai hilang, justru bisa timbul sakit kepala baru. Ini seperti lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak diatur dengan baik. Lansia perlu lebih berhati-hati, karena metabolisme tubuh mereka melambat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, efek kafein bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga risiko efek samping seperti gelisah, sulit tidur, atau sakit kepala pun meningkat. Solusinya adalah mengatur pola minum teh dengan bijak. Jika ingin mengurangi asupan kafein, lakukan secara bertahap, bukan tiba-tiba. Mulailah dengan mengurangi jumlah teh yang diminum setiap hari, atau pilih teh dengan kadar kafein lebih rendah. Catat waktu dan jumlah teh yang diminum setiap hari. Dengan mencatat, Anda bisa melihat pola konsumsi dan menyesuaikannya secara perlahan, sehingga tubuh punya waktu untuk beradaptasi tanpa mengalami gejala putus kafein. Dengan cara ini, risiko sakit kepala akibat kafein bisa diminimalkan, dan Anda tetap bisa menikmati momen minum teh bersama keluarga atau teman tanpa rasa khawatir. Ingat, kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesadaran dalam setiap tegukan. Sekarang,
Mari kenali tersangka kedua tanin. Tanin memberi rasa pahit dan warna pada teh, sekaligus berperan sebagai antioksidan. Namun, pada sebagian orang, terutama yang rentan migrain, tanin bisa memicu sakit kepala. Semakin lama teh diseduh, semakin tinggi kadar taninnya. Teh hitam umumnya mengandung tanin lebih banyak daripada teh hijau. Solusi seduh teh tidak lebih dari 2-3 menit. Gunakan air panas, tapi bukan air mendidih. Dengan mengatur waktu seduh, kadar tanin bisa dikendalikan, dan risiko sakit kepala berkurang. Jangan biarkan kebiasaan menyeduh terlalu lama membuat teh jadi musuh bagi orang tua Anda. Ada satu pelaku lagi yang sering terlewat, histamin. Teh, terutama yang difermentasi, bisa mengandung histamin atau memicu pelepasannya dalam tubuh. Pada lansia dengan enzim DAO rendah, histamin menumpuk dan bisa memicu sakit kepala. Gejala lain, hidung tersumbat, kulit kemerahan, atau masalah pencernaan. Jika keluhan muncul setelah minum teh dan makanan tinggi histamin, waspadalah. Solusi, coba ganti ke teh herbal seperti chamomile atau rooibos yang bebas histamin. Kenali gejala intoleransi histamin agar tidak salah diagnosis. Dengan pilihan teh yang tepat, keluhan bisa dihindari. Teh tak selalu jadi penyebab sakit kepala, kadang justru jadi obat. Kafein dalam teh bisa meredakan sakit kepala tegang dengan menyempitkan pembuluh darah. Elenin dalam teh hijau juga membantu menenangkan pikiran tanpa membuat ngantuk. Secangkir teh hangat di sore hari bisa jadi solusi alami untuk sakit kepala akibat stres. Efek hangatnya membantu merelakskan otot leher dan bahu. Contoh, Pak Budi yang dulu mengandalkan obat, kini cukup minum teh hijau hangat dan keluhannya mereda. Kuncinya, pilih teh yang tidak terlalu pekat dan konsumsi di waktu yang tepat. Jangan langsung beralih ke obat kimia. Coba dulu solusi alami dari dapur Anda. Dengan cara ini, teh bisa jadi sahabat, bukan musuh. Setiap tubuh bereaksi berbeda terhadap teh. Kunci utamanya jadi detektif bagi tubuh sendiri. Catat jenis teh, waktu minum, dan reaksi tubuh dalam jurnal sederhana. Temukan pola, kapan teh terasa aman, kapan memicu keluhan. Faktor genetik juga berperan, ada yang cepat, ada yang lambat mengurai kafein. Jangan bandingkan reaksi Anda dengan orang lain, bahkan keluarga sendiri. Uji satu variabel dalam satu waktu seduh, jenis teh, atau jumlah gula. Dengan pendekatan ini, ritual minum teh tetap bisa dinikmati tanpa risiko berlebihan. Ini adalah kisah nyata Ibu Hartini, seorang pensiunan guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi muda. Setiap sore, ia punya kebiasaan sederhana yang sangat ia nikmati. Duduk santai di ruang tamu sambil menyeruput teh hitam kental. Bagi Ibu Hartini, ritual minum teh ini bukan sekadar rutinitas, tapi juga momen refleksi dan kebahagiaan setelah seharian beraktivitas. Namun, belakangan ini, Ibu Hartini sering merasa pusing setiap kali selesai minum teh. Padahal hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja, tanpa masalah medis yang jelas. Hal ini membuat keluarga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Putrinya, Rina, yang sangat peduli pada kesehatan sang ibu, mulai memperhatikan kebiasaan minum teh Ibu Hartini. Ia mencatat dengan teliti, jenis teh yang digunakan, berapa lama teh diseduh, waktu minum, hingga keluhan yang muncul setelahnya. Rina ingin mencari pola yang mungkin menjadi penyebab pusing tersebut. Dari catatan itu, Rina menemukan satu hal menarik. Teh yang diminum Ibu Hartini selalu diseduh lebih dari 10 menit. Warna teh menjadi sangat pekat, menandakan kadar tanin yang tinggi. Tanin dalam jumlah berlebih bisa menyebabkan keluhan seperti pusing atau mual, terutama pada orang yang sensitif. Rina pun mencoba solusi sederhana. Ia menyeduh teh untuk ibunya hanya selama 3 menit, sehingga warnanya lebih terang dan rasanya lebih ringan. Hasilnya, keluhan pusing yang selama ini dirasakan Ibu Hartini perlahan menghilang. Ibu Hartini pun bisa kembali menikmati teh sorenya tanpa rasa khawatir. Tak hanya itu, minggu berikutnya, mereka bereksperimen dengan jenis teh lain, yaitu teh oolong. Ternyata, teh oolong yang lebih ringan dan rendah tanin membuat Ibu Hartini merasa lebih nyaman. Ia bahkan mulai menikmati variasi rasa baru bersama keluarganya. Kini, Ibu Hartini tetap bisa menikmati momen minum teh setiap sore, tanpa lagi mengalami pusing. Kebahagiaan sederhana ini kembali hadir dalam hidupnya. Kisah Ibu Hartini membuktikan bahwa penyesuaian kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan dan kualitas hidup. Terkadang, solusi tidak harus drastis.
cukup dengan memahami tubuh dan melakukan sedikit eksperimen. Larangan total bukanlah satu-satunya jalan. Dengan pemahaman, komunikasi, dan dukungan keluarga, kita bisa menemukan cara yang lebih efektif dan menyenangkan untuk menjaga kesehatan. Ritual minum teh pun tetap menjadi sumber kebahagiaan dan kehangatan keluarga, tanpa risiko kesehatan yang mengganggu. Inilah bukti bahwa perhatian kecil dan cinta keluarga bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Berikut panduan praktis agar lansia bisa menikmati teh dengan aman. Pilih teh rendah kafein dan tanin, teh putih, hijau, atau herbal. Seduh 2-3 menit saja, jangan terlalu lama. Minum di pagi atau siang hari, hindari menjelang tidur. Pastikan cukup minum air putih, jangan hanya teh. Waspadai interaksi teh dengan obat-obatan, konsultasikan ke dokter jika perlu. Perhatikan gejala intoleransi histamin dan batasi gula tambahan. Hindari minum teh saat perut kosong, dan jangan hentikan kebiasaan minum teh secara mendadak. Kurangi konsumsi secara bertahap jika perlu. Dengan panduan ini, teh tetap bisa dinikmati tanpa rasa khawatir. Jadi, benarkah teh memicu sakit kepala pada lansia? Jawabannya tergantung. Jenis teh, cara seduh, waktu minum, dan kondisi tubuh sangat berpengaruh. Kafein, tanin, dan histamin adalah 3 tersangka utama yang perlu diwaspadai. Pengetahuan dan observasi adalah kunci. Lakukan penyesuaian kecil, catat hasilnya, dan temukan formula yang pas untuk keluarga Anda. Jangan larang total, solusi terbaik adalah penyesuaian penuh kasih. Konsultasikan ke dokter jika ada kondisi medis khusus. Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.